warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, pada kesempatan hari ini kita semua bisa hadir dalam rangka pertemuan kelompok program Harapan. Dan selanjutnya sholawat salam taala kita haturkan sholawat kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelumnya apa kabar ibu-ibu sekalian? Sehat. Ada masalah di rumah? Tidak. Tidak. Alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi bisa fokus ke materi sesi selanjutnya tentang modul 5, yakni modul stabilitas dan lansia. Dan nanti kita akan mengangkat tema tentang kekerasan dan penelantaran terhadap lansia atau lanjut usia. Namun sebelumnya, masih ingatkah ibu-ibu sekalian tentang materi pada pertemuan yang telah lewat? Masih. Ini tentang apa ibu? Jenis kekerasan dan perlakuan salah. Jenis kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Kemudian contoh kekerasan. Ada berapa ibu? 3. Yang pertama fisik. Yang kedua psikis. Yang ketiga seksual. Kalau contoh fisik ibu perhatiin apa? Memukul atau menampar. Memukul atau menampar. Nah, hal itu harus dihindari oleh ibu-ibu ya. Kemudian kedua psikis, contohnya apa? Melototi anak. Memelototi anak. Itu nggak boleh. Kemudian yang seksual, ibu ini sih apa? Pantatnya di ya, itu nggak boleh karena itu adalah area sensitif bu ya. Nah, hal ini hal yang memang tidak boleh dilakukan karena itu merupakan kekerasan terhadap anak. Baik, kita fokus ke materi modul kelima, yaitu stabilitas dan lansia. Dan di sini kita fokus kepada tema kekerasan dan penelantaran terhadap lansia, Bu ya. Lansia itu adalah lanjut usia yang umurnya kurang lebih di atas 70 tahun. Nah, di sini tidak jauh beda dengan halnya tentang jenis kekerasan dan perlakuan salah pada anak, di mana di sini ada 4 item yang harus kita pahami. Salah satu daripada penelantaran, yaitu melalui yang pertama adalah fisik, kemudian verbal atau kata-kata, kemudian emosi, yang keempat adalah finansial. Ibu-ibu punyakah lansia di rumah? Punya ibu? Ya, ibu Putri punya? Punya. Ibu Salmiah? Oh, juga punya orang tuanya. Kemudian ibu si siapa namanya? Bu Yati dan Ibu Nisi nggak punya lansia, Bu ya? Belum punya. Baik, jadi ibu perhatikan. Nah, walaupun belum ada lansia, bakal nanti ibu-ibu bisa punya lansia, Bu ya. Jadi ilmunya harus diambil. Yang pertama fisik ya Bu. Fisik ini artinya kekerasan yang dilakukan sehingga menyebabkan rasa sakit, luka, cacat atau penyakit yang seperti kita terima materi pada pertemuan yang lalu pada tubuh kita. Nah, fisik kita ya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu merupakan fisik. Nah, contohnya apa? Mendorong. Mendorong tentu kan dengan gerakan kita menempelkan ke badannya. Kemudian yang kedua mencubit, ya, mencubit lansia di atas 70 tahun tidak boleh. Kemudian memukul, kemudian tidak menyediakan makanan dan minum. Ini bagaimana Ibu Fitrotin dari poin fisik ini? Kira-kira pernahkah dilakukan oleh Ibu Fitrotin? Tak pernah. Tidak pernah, alhamdulillah. Berarti ini sudah masuk dari kriteria anak yang berbakti, mudah-mudahan. Kita lanjutkan ke berikutnya, yang kedua adalah verbal atau kata-kata ya. Yaitu tindakan menggunakan kata-kata yang sering kali menyakitkan. Namanya orang tua, tentunya kita diuji kesabarannya. Oleh karena itu kita bagaimana memperlakukan orang tua ya, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang santun tentunya. Walaupun orang tua lansia itu memang pikirannya sudah
tidak normal Bu ya. Tidak normal bukan berarti apa? Kembali ke anak-anak lagi. Nah, salah satu contohnya seperti kita menyebut nama saja. Contohnya Rinah misalnya. Nama ibu kita atau lansia yang kita miliki orang tua kita ataupun orang lain, ini juga perlindungannya nggak boleh disebut dengan nama. Ya. Disebut dengan sebutan-sebutan gelar mungkin agar tersanjung. Kemudian yang kedua adalah menghina. Jadi kita nggak boleh menghina. Nah, contohnya Allah sudah pikun pun, nah, itu nggak boleh kata-kata seperti itu. Kemudian yang ketiga mengancam. Nah, awas nanti kamu ya, kalau suka jalan ke rumah, nah, itu nggak boleh kata-kata seperti itu. Mengancam kepada lansia. Kemudian membentak. Nah, membentak. Jadi tidak boleh menggunakan nada-nada yang keras terhadap orang tua kita. Dan marah dengan kata-kata. Ibu udah tahu lah nih kalau hal-hal seperti ini marah Bu ya. Apalagi yang darahnya tinggi, ini kalau kontrol ini bahaya. Kemudian yang ketiga emosi Bu, yaitu tindakan sikap yang menimbulkan rasa tidak nyaman bahkan trauma, termasuk penelantaran. Nah, ini emosi Bu ya. Salah satu contohnya adalah penelantarannya membiarkan lansia sendirian. Ini nggak boleh. Kadang mentang-mentang orang tuanya itu sudah tua, kita anaknya dibikinkan rumah sendiri. Nah itu. Kemudian yang kedua membatasi bertemu teman. Nah nggak boleh ketemu dengan nenek si A. Nah, nggak boleh ketemu dengan si E nanti seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga tidak peduli. Jadi kita tidak boleh, harus peduli kepada orang tua kita atau lansia. Kemudian mendiamkan, terserah, cuek, mau makan mau tidak itu terserah, itu bukan urusan saya. Nah, kalau orang tua kita tentu urusan kita. Kalau orang lain pun juga kita harus ambil bagian daripada hal itu Bu ya. Ya. Kemudian yang keempat ini finansial ya, yaitu penyalahgunaan harta milik lansia. Namanya orang tua hidupnya sudah lama dari kita, tentunya dia punya harta dan sebagainya. Oleh karena itu kita mentang-mentang orang tua sudah pikun, apalagi tidak berdaya, sudah banyak kekurangannya, namanya lansia Bu ya. Apalagi dia punya harta banyak, kita manfaatkan hartanya, dibodoh-bodohin hartanya. Itu tidak boleh hal-hal seperti itu Bu ya. Pernahkah terjadi seperti itu Bu? Tidak ada. Ya alhamdulillah tidak ada. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada ibu-ibu sekalian. Baik, sebelum kita lanjutkan ke penelantaran lansia, kira-kira ada pertanyaan ibu-ibu? Silakan. Tanya Pak. Ya silakan Ibu Fitrotin. Kan saya punya orang tua yang sudah lansia. Ya. Bagaimana cara menyikapi orang yang susah diatur? Diatur. Baik, ada yang menjawab Ibu? Orangnya sudah diatur. Ibu si Ningsih? Oh enggak ada, karena dia enggak punya lansia. Tapi tangga yang lansia punya Bu ya. Nah, jadi ibu-ibu nanti kalau menyikapi orang tua kita yang enggak mau diatur, ya kita harus sabar ya, bersabar. Nah, karena sabar adalah sebagian daripada iman. Dan kita harus sadar akan kekurangan-kekurangan daripada orang tua kita yang lansia. Nah, kemudian berbicara dengan sopan santun, lemah lembut, ya. Kemudian menjaga perasaannya, ya, agar orang tua kita merasa tersanjung. Kemudian jangan sampai kita membentak dan lain sebagainya, sesuai dengan apa arahan yang menjadi konsep yang kita pelajari tadi. Kalau orang tua kita hindari daripada hal-hal yang baik itu fisik ini melalui apa yang kita pelajari, kemudian verbal, ya, kemudian emosi ini, kemudian finansial, tidak memanfaatkan hartanya, ya, dan kita menghindari hal tersebut. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan ibu itu bisa dituruti oleh, bisa mengikuti apa yang telah kita sampaikan. Berikutnya kita bersabar, berkomunikasi dengan sebaik mungkin, memahami perasaannya, selalu berikan perhatian lebih terhadap orang tua kita. Baik, kita lanjutkan saja Bu ya ke materi berikut, itu penelantaran lansia. Nah, maksudnya adalah tindakan orang di sekitar lansia
yang membiarkan lansia tidak memenuhi hak-hak sebagai manusia. Nah, walaupun ada ibu-ibu KPMI yang tidak punya lansia, tentu tetangganya ada yang lansia Bu ya, di lingkungan masyarakat itu ada lansia Bu ya. Yang pertama adalah membiarkan lansia tidak makan. Nah, kita sebagai makhluk sosial apalagi penerima program manfaat ini, kalau punya lansia kita harus peduli Bu, harus cekatan ya, membantu dia. Yang kedua ya, membiarkan lansia sakit. Nah, tidak diperiksa ke puskesmas atau dokter. Jadi dibiarkan saja walaupun sudah tua, kita biarkan saja, itu nggak boleh ya. Kemudian yang ketiga, membiarkan lansia kesepian. Nah, ini kalau ada kesepian seperti yang saya bicarakan tadi, kalau dia rumah sendirian, bagaimana kita berkomunikasi dengan keluarganya? Agar apa? Agar nenek tersebut atau yang lansia ini bisa ditemani oleh keluarganya atau siapa ya. Kemudian yang keempat, membiarkan lansia pergi sendirian sementara kondisinya sudah pikun. Nah, ini Bu, iya, yang terjadi di wilayah seberang ini. Ada yang hilang beberapa hari yang lalu karena dia mencari kayu, kemudian anaknya itu mengantarkan bapaknya kemudian mengambil kayu yang mereka cari, akhirnya orang tuanya hilang karena orang tuanya sudah pikun. Nah, ini harusnya harus dihindari Bu ya, jangan sampai mereka sendiri. Kemudian yang kelima, membiarkan lansia bekerja berat atau keras. Ini nggak boleh karena kondisinya sudah lemah. Selanjutnya, mengusir lansia dari rumah, jangan sampai itu nanti kita menjadi anak yang durhaka. Kemudian yang selanjutnya, tidak membiarkan kesempatan beribadah. Ini harus namanya orang tua ini Bu, harus kita berikan dorongan-dorongan spiritual agama agar mereka siap untuk menghadapi kematian tentunya. Nah, ini kemudian ditinggal sendiri dalam kurun waktu tertentu, nggak boleh tinggal, harus berdua Bu ya, karena dia rentan sekali. Kemudian yang terakhir, tidak mempedulikan lansia, baik itu orang tua kita, tetangga kita, keluarga kita, ataupun di masyarakat yang lansia, kita harus mempedulikan lansia. Nah, inilah salah satu bagian daripada kita untuk senantiasa peduli, ambil sikap terhadap lansia ini agar ya kita semua nanti menjadi calon-calon lansia dan kita nanti akan diperlakukan ya yang baik tentunya, dan kita tahu hal-hal mana yang menjadi penelantaran, dan sehingga nanti kita bisa menerapkan ilmu ini dan kita nanti tidak terlantar tentunya. Baik Bu, sampai di sini sudah paham Bu ya? Dia ada pertanyaan? Ada? Tidak. Ada permainan Bu. Kalau saya bilang dor, Ibu jawab dor ya. Ini tertotin dor, Ibu jawab dor. Tapi kalau misalnya saya bilang, misalnya Ibu Ningsih, bum, bum, bilang gitu ya. Bisa? Ya, Fitrotin dor, Dor. Ningsih dor, dor. Wah, batu-batu Bu ya, mungkin lagi kurang ada. Ibu Yati dor, Fitrotin bum. Iya. Baik, itu permainan kita sedikit ya untuk speaking kita, dan materi kita cukupkan sampai di sini. Ini nanti diterapkan di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Dan sampai di sini saya terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan, dan saya ucapkan bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.